Betul. Quran datang, kau tidak sapa. Quran datang, kau tidak baca. Quran datang, kau tidak belajar. Quran itu map. Road map to jannah. Tapi kau tidak buka map. Bagaimana kau bisa sampai surga? Karena begini, umat kita sekarang terdiri oleh kebiasaan. Itu yang saya sebut tadi dengan kultur atau budaya. Mereka terdidik oleh itu. Contoh, kalau bulan Ramadan datang, di awal Ramadan kemarin saya selalu bertanya, Ramadan bulan ibadah? Ya. Ramadan bulan Quran? Ya. Ramadan bulan ampunan? Ya. Ramadan bulan penuh rahmat? Ya. Saya bilang tidak. Kenapa? Ramadan itu bulan kuliner, saya bilang. Iya. Itu realitasnya. Suka tidak suka itu realitasnya. Kita lihat di mana-mana kan. Kalau kau bilang Ramadan bulan Quran, seakrab apa dengan Quran di Ramadan ini? Betul. Quran datang, kau tidak sapa. Quran datang, kau tidak baca. Quran datang, kau tidak belajar. Quran itu map. Road map to jannah. Tapi kau tidak buka map. Bagaimana kau bisa sampai surga? Kira-kira begitu. Bukan roadmap to jannahnya aja, mungkin ke dalam sekali ya. Roadmap to be human. Iya, itu dia. Tapi itu tidak kita lakukan. Makanya tadi saya mengambil contoh antara toilet masjid dengan toilet hotel. Kenapa mereka yang untuk bisnis cari makan, mereka lebih mampu mengelola lebih islami loh. Kata islami itu bukan kata lebih kepada our religion, our faith, tapi our value yang dianut. Kenapa Singapura bisa bebas rokok negerinya? Kenapa di negeri kita jangankan di luar, di masjid saja masih ada asbak rokok? Ya. Nah, padahal kita kita mungkin bilang debatable, kalau itu pendekatannya karena kita bicara hukum. Coba kita bicara maslahat. Kita tidak akan bicara hukum. Nah, maslahat kita nanti bicara adab, gitu. Itu masih untuk diri ke diri ya? Iya. Padahal Islam ini jauh rahmatan lil alamin loh. Rahmatan lil alamin itu artinya apa? Kita malulah sama negara-negara lain, khususnya negara-negara maju yang mereka minoritas muslim. Iya. Iya, saya membaca misalnya, saya khilaf itu 2008 penelitian, negara yang paling islami di muka bumi. Urutan pertama sampai 32 itu negara dengan penduduk minoritas muslim. Urutan ke-33 muncul Malaysia. Baru kemudian di urutan ke-105 itu muncul negara Islam yang lain. Coba bayangkan betapa jeleknya performa negeri-negeri dengan penghuni atau penduduk muslim. Kenapa? Karena seperti kata Muhammad Abduh pernah bilang ketika aku datang di Perancis, yang luar biasa, aku temukan Islam di mana-mana. Tapi yang lebih luar biasa lagi, orang Islamnya nggak ada. Sementara di Kairo, negara kita, aku lihat begitu banyak orang Islam, tapi Islamnya tidak ada. Itu lebih kepada attitude, kepada performa, kepada perbuatan, aktivitas keseharian. Kalau bicara kerja, bisnis, integritas, responsibility, dedikasi, amanah. Kita tidak memiliki itu sekarang. Gitu. Kok jadi merinding aku kalau mikir kayak gitu. Aku pernah mengalami ketika aku datang ke masjidnya Ustadz Samsi Ali di Amerika. Di Amerika situ, bahwa aku betul seperti yang Ustadz cerita. Ya. Bahwa yang Islam sedikit. Tapi yang Islami banyak. Islami. Keluar dari kamar hotel dah. Good morning, sir. Yeah. Kita dengan istri dan anak aja belum tentu keluar kamar ketemu. Assalamualaikum. Yeah. Pak Johar Arifin pernah cerita sama saya, negara nomor 1 terbaik Islamnya, Islam paling Islami di muka bumi itu Selandia Baru. Dia cerita sama saya waktu bulan Ramadan. Ustadz, betul ya Ustadz bilang. Satu yang saya temukan di sana, mereka itu kalau makan itu sampai habis. Tidak saya temukan mereka meninggalkan sisa. Dan itu fakta, Indonesia salah satu negara yang mempunyai sisa makanan paling banyak. Kenapa? Karena ada budaya. Rasanya tidak baik kalau makanan itu kita habiskan semua. Kita minum air cup, kita tidak pernah habis. Padahal sebenarnya kita butuh itu. Ya. Tapi kita menganggap nanti dianggap haus sekali, congok. Karena ada budaya kalau habis langsung diantar lagi yang baru. Langsung diantar yang baru. Baru akan berhenti antaran kalau kita sudah tidak lagi menghabiskannya. Dan itu budaya buruk. Padahal kita diajarkan sepanjang Ramadan ini. Iya. Menahan segala sesuatu. Dan memanfaatkan segala sesuatu semaksimal mungkin ketika kita berbuka. Bukannya memperbanyak
sesuatu ketika Nabi SAW orang yang tidak pernah mau meninggalkan makanan bermalam di rumahnya. Dia mau makanan yang hari ini tuh habis hari ini. Kalau dia tidak bisa habiskan, dia panggil sahabat, ayo makan sama-sama. Itu wujud sebuah Dan itu akan memaksa otak kita berpikir besok kita makan apa, bagaimana caranya. Kita akan jadi lebih kreatif. Coba bayangkan seorang yang kemudian mengatakan, oh sampai besok kita masih ada rezeki sekian. Jadi kita tidak perlu harus mengefektifkan atau melakukan progres apapun. Dan itulah kelemahan. Tidak sedikit, saya pernah tanya dengan seorang peminta-minta di pinggir jalan. Saya buka kaca, saya tanya, Ibu boleh tanya? Boleh Pak. Berapa per hari Ibu dapat dari sini? Waktu, dan ini pertanyaan ini betul-betul persis di perempatan jalan. Dia jawab, saya dapat net 50.000 Pak. Udah makan siang, sudah sarapan, dan itu jangan lupa makan siang itu beli bungkus loh. Sudah ada teh manis dingin dan bla 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 yang lain. Dan bukan tidak mungkin sudah makan malam. Net itu dia simpan 1 bulan 1,5 juta. Kalau dia pasang 4, suaminya di sana, anaknya di sana, maka dia sudah 6 juta. 6 juta untuk kehidupan dia yang dengan standar kehidupan dia akan berpikir lebih bagus saya seperti ini ketimbang saya keluar sana. Kemarin, ini mohon maaf ini saya jadi berkembang. Saya pergi ke pembangkit listrik tenaga air Paritohan di Sigura-gura. Sumber dayanya adalah Danau Toba. Kita kalau datang ke Danau Toba, kita hanya menikmati, wow, indahnya Danau Toba. Berhenti di situ. Rupanya ada orang yang pakai otak yang dengan formula otak yang sama. Mereka lihat, wow, ini pembangkit luar biasa jika dibuat jadi listrik. Dan itu dibuktikan. Tahun 78 bergerak dan sudah mulai bergerak. Artinya apa? Apa yang hilang dari orang Islam? Sense of terlalu banyak yang hilang. Tiap tahun. Ramadan ini sebenarnya kalau mau kita explore, terlalu banyak keluar biasaan Allah kasih. Dari sekian banyak manusia, boleh dibilang 8 miliar penduduk bumi, 2 miliar orang Islam. Allah sedang memberikan pelatihan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Dari agama yang berbeda. Untuk orang Islam khusus. Tapi sayangnya itu tadi, kita tidak mampu mendobrak kebekuan kultur kita yang kita anggap inilah suasana Ramadan. Tidak. Ini aku juga agak melenceng. Entah karena apa sehingga keluar kata dari seorang mu'alaf yang lihat di sebuah tayangan video. Kalau aku belajar Islam sama orang Islam, belum tentu aku begini. Sementara kita selalu belajar dengan orang Islam tahun ke tahun dengan buku yang sama, Alkitab, apapun yang ada di tentang agama pasti ada kita pelajari. Kenapa itu nggak terjadi seperti itu, Ustaz? Orang percaya dengan orang Islam. Iya, jadi kalau kita bicara dalam skala yang lebih besar, kita berada di masa Islam sedang tidak memimpin. Kita tidak as a leader here in the world. Tidak. Dalam urusan apa sih yang bisa kita banggakan sebagai, oh saya orang Islam, saya bangga sebagai orang Islam? Nggak ada, nggak ada. Ekonomi, sosial, politik, hankam, seni. Bahkan dalam urusan agama kita terpecah-pecah dalam sekian banyak. Apa contohnya? Nggak usah dulu ngurus pemerintah, ngurus masjid aja kita sudah muncul seperti faksi-faksi yang saling bertempur satu sama lain. Dan saya memperhatikan misalnya di Medan, masjid kalau sudah mulai besar saldonya, bertengkarlah itu. Dan pertengkaran tidak hanya berhenti di situ, ada yang sampai ke kepolisian, ada yang sampai ke pengadilan dan macam-macam. Dan itu sangat menyedihkan. Padahal contoh yang baik ada. Kalau itu tadi kita terputus dari contoh itu. Jadi mind, cara berpikir kita tentang Islam, kita tidak punya model. Kita kehilangan model itu. Cobalah tanya sama anak-anak kita. Tapi siapa model? Sebetulnya nggak boleh kita bilang itu. Role model kita jelas ya. Role model kita Al-Quran dan Al-Hadis. Kita simpan di laci, Pak. Nggak kita pakai. Benar memang, tapi di situ dia, di dalam laci. Gitu. Oke lah, kita anggap itu dalam laci. Minimal kita dikasih logika. Ya, siapa yang bisa mengantarkan umat untuk mengambil buku kitab itu untuk kemudian mengajarkan? Nah, kalau sekedar logika, faktanya, contoh, saya pergi ke Inalum. Siapa bekerja sekarang? Kita, orang kita semua.
Siapa pemilik sekian tahun yang lalu? Jepang. Jepang hanya memberikan teknologi sampai di situ karena dia tahu dia akan lepas ini. Dia tidak mau memberikan teknologi yang lebih tinggi. Dia nggak upgrade setiap saat. Nah, otak kita menerima teknologi yang mereka kasih. Sementara mereka ngeblok kita dari teknologi yang lebih tinggi. Dan kita puas dengan apa yang dapat. Iya. Bukan berpikir apa yang lebih. Itu masalahnya. Otak kita sama memang. Tapi pemanfaatan otaknya yang tidak sama. Tapi kan rasa syukur itu bukan harus berhenti ketika kita mendapatkan segala Syukur sesuatu. itu kreatif loh, Pak. Iya, itu yang saya maksud mau pertegas sama Ustaz. Syukur itu kreatif. Syukur itu harus memberdayakan. Aku tidak boleh berhenti di sini. Ada tidak sedikit orang yang setelah dia merasa punya harta, sudahlah ngapain lagi saya menyibukkan diri dengan urusan harta. Saya kan sudah harus menyibukkan diri ibadah. Mas, ibadahmu ini, nyari harta ini ibadahmu. Kalau pikiranmu tentang Tuhan itu lurus. Karena semakin banyak hartamu, maka semakin tinggi zakatmu. Semakin tinggi zakatmu itu menandakan titipan Tuhan yang harus kau serahkan untuk asnaf. Itu akan lebih banyak. Ayo terusin. Ayo, Tuhan tidak lebih miskin dari Tuhan tidak miskin seperti yang mungkin kau duga. Tuhan maha kaya. Enggak akan ada kurangnya sedikit. Tidak akan. Jadi masa orang di luar sana bisa punya penghasilan satu hari miliaran, kita cuma puas diri cuma dengan satu hari mungkin 1 juta? Nggak boleh gitu dong. Jangan kau buruk sangka sama Tuhan. Tuhan itu jauh lebih kaya. Tuhan yang orang kafir dapat rezeki itu lebih banyak adalah Tuhanmu. Yang dia sebenarnya lebih sayang kepadamu. Cuma Tuhan itu maha adil. Ya. Dia beri sesuai dengan pemanfaatan, pengoptimalan, kemampuan berpikirnya. Ya. Mereka jauh lebih kerja keras. Ya. Saya pernah canda gini loh, Pak. Ada satu ujaran, apakah itu hadis atau tidak, saya pikir kita abaikan dulu. Belajarlah Islam walau ke negeri Cina. Ya, oke. Gitu. Saya bilang, saya waktu itu ada seorang ustadz yang ceramah, saya di sampingnya, saya nyelutuk. Iya, Tuhan tahu kita orang Indonesia tak punya duit untuk pergi ke Cina. Maka Cinanya didatangkan Tuhan kemari. Tapi begitu Cinanya datang, habis kita caci maki sebagai penjajah. Kenapa kita sebut penjajah? Karena di otak kita ada mentalitas kuli yang begitu lama. Apa masalahnya? Kenapa dia datang? Harusnya kita tanya kenapa dia yang eksplorasi, atau dia yang ambil, atau dia yang kelola sumber daya kami. Kenapa bukan kami? Kalaulah kita tenang dulu, pemerintah tidak usah ribut. Oke, rakyat Indonesia kalian yang kelola. Bisakah kita mengelola seperti mereka? Cina itu belajar hebat, dia dari Singapura. Ya. Dia kirim puluhan ribu rakyat, ngambil semua yang bisa buat Singapura besar, bawa pulang. Dia kembang sekarang. Malaysia itu jauh lebih baik dari kita. Dia minta itu semua tenaga pendidik kita jalan ke sana. Dia jauh lebih pesat dari kita dalam urusan kemajuan sebelum kita akhirnya seperti sekarang ini. Padahal kita bilang kita lah negara dengan muslim terbanyak nih. Nggak bisa bangga dengan itu, karena Nabi juga larang itu kan. Kalian kagusa isail seperti buih di lautan. Nggak ada gunanya banyak kalau kemudian seperti buih. Itu yang hilang dari kita. Jadi kalau kita lihatlah cara memandang syukur tadi, sama takwa tadi, dua hal yang tadi Ustadz cerita. Takwa itu ternyata bukannya hanya semua untuk Allah. Ternyata juga takwa itu berusaha untuk kita demi Allah. Yeah. Sehingga apa yang diatur dalam Al-Quran untuk manusia, jadilah dia maksimal. Dan begitu juga syukur. Syukur bukannya berhenti ketika merasa sudah dekat dengan Allah, semua diberikan Allah. Syukur pertama takwa. Saya mendefinisikannya begini. Takwa itu adalah kau melakukan sesuatu yang Tuhan suka. Dan percayalah, apa yang Tuhan suka, kau pasti butuh. Jadi bukan hanya sekedar mempersembahkan untuk Tuhan yang di langit. Tidak. Dia suka karena dia tahu kau butuh itu. Dan dia suka karena kau tahu jika kau melakukan itu, kau akan terupgrade menjadi manusia terbaik. Bukan terbaik sekedar reward, bukan. Karena kalau reward itu masa lalu ceritanya. Kalau cari reward udah nggak ada. Iya. Kedua, syukur itu atas nikmat. Seorang yang bersyukur adalah orang yang melihat nikmat sebagai potensi atau bekal baru yang harus dia pakai untuk terus melaju dalam hidupnya. Makanya benar kata Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kau akan diberikan tambahan. Kenapa? Karena dia bergerak terus.
Ketika dia terus bergerak, otomatis seperti tadi, apa yang tadi kita di awal mengatakan bahwa kebiasaan atau dia menjadi magnet yang bisa membuat kita seharusnya menjadi lebih berdaya, karena kita terus-menerus repetition tadi itu, terus-menerus melakukan perulangan demi perulangan. Nah, apa yang terjadi sama kita? Sayangnya yang terjadi kita mengulang-ulang budaya salah, atau budaya lemah, atau budaya miskin, sehingga akhirnya ketika pun dia jadi orang kaya, otaknya tetap otak orang miskin. Dia jadi pejabat, otaknya tetap rakyat jelata. Ngeri kali kalau kita berpuasa hanya seperti itu. Itulah dia. Saya mengatakan makanya, mohon maaf saya selalu bilang di luar sana, kita puasa tidak dapat apa-apa. Memang Nabi juga mengatakan, rubba saim laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus. Sudah. Kenapa? Setelah sampai waktunya untuk makan, dia seperti ular sawah yang makan. Apa? Ini aku pernah baca di satu buku, aku lupa. Udah banyak lupa aku. Itu mungkin karena kita beribadah tidak membawa ruh kita. Iya. Seharusnya ketika kita memulai segala sesuatu ibadah, ruh kita yang memulai, mendrive kita. Kita beribadah harus dengan kesadaran. Itulah yang ruh kita tadi ya Pak Abid. Harus bawa itu. Saya datang kemari, saya harus sadar, saya mau apa, saya bisa dapat apa rupanya. Saya akan enjoy datang kemari kalau saya tahu semua itu. Jadi intinya ketika kita mau apapun kita lakukan, termasuk selama bulan Ramadan, kita tahu arahnya kita mau kemana. Walaupun caranya kita belum tahu, kita tahu harus mencari caranya itu bagaimana. Satu, kita tahu mencari cara, dan Tuhan tidak mau biarkan kita tersesat kalau kita sudah on the track. Ramadan ini, kalau saya sering mengatakan, ini seperti kita sedang ikut pelatihan studi kelayakan menjadi warga surga. Supaya bisa paham, kita pelajari dulu karakter warga surga itu apa. Jadi SWOT betul ya? Ya. Jadi ketika kita lihat apa karakter mereka, dan itu kalau bisa terwujudkan tidak di surga tapi di sini, bukankah itu keluar biasaan? Itu double impact. Ya. Bonus dan betul. Super bonus. Kata Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwa itu apa? Supaya kalian berhasil di semua urusan hidup kalian. Gitu. Aduh, kalau kita udah bicara kayak gini, apapun cerita tentang, nggak usah kita cerita tentang yang lain, tentang diri kita aja dan arah kita. Sulit kalau kita pikir sulit, dan mudah kalau kita mau mencarinya. Ramadan kesempatannya. Pakai akal, pakai hati, kuasai diri, insya Allah segala sesuatu dijalankan Ustaz. Amin, insya Allah. Jadi sampai di sini kita obrolkan segala sesuatunya. Kami sudah obrolkan, tinggal kalian di rumah untuk menentukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.